Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Rosiana. Saya selaku pemilik usaha jamu Mbak Linda Jamu. Dan usaha saya namanya Jamu Angger Waras. Tahap awalnya dulu itu cuma 10 botol Mas, saya tuh ngambil dari Pak Lek saya, itu coba-coba dulu. Alhamdulillah punya modal sedikit, terus saya besarkan ini. Dan Alhamdulillah suami saya itu diangkat jadi distributor Angger Waras ini. Dan sekarang udah bisa ngambil satu truk gitu. Dulunya kan babatnya kan 10 botol, terus meningkat jadi pikepan, habis pikepan terus langsung ini bisa truk-trukan, alhamdulillah. Dulu itu gini Mas, sebelum saya jualan jamu Angger Waras besar kayak gini itu pengalaman saya itu ya menyedihkan Mas. Dulu itu saya selingi jualan ayam boiler itu loh Mas, joper. Itu juga ada, terus jualan masakan, terus sama jamu ini itu dulu itu buat sampingan saya dulu 10 botol aja. Terus setiap pagi tuh saya bangun pagi setengah lima itu nyembelih ayam Mas dulu itu. Terus ayamnya dibelah, terus saya setorkan ke rumah makan dulu. Setelah ayamnya itu bangkrut dan jamunya ini lebih pesat, kok alhamdulillah banyak yang minat jamu ini, saya baru punya keinginan untuk membesarkan jamu ini. Titik terendah saya itu dulu itu waktu pertama kali babat jamu ini ya Mas ya. Itu tuh ya saya itu di rumah itu kayak layaknya orang itu malam itu kan ditemenin suami ya Mas ya. Saya itu sendiri terus saya yang nata-nata jamu, suami yang cari pelanggan itu tengah malam Mas. Itu ke Ponorogo kayak gitu, itu ke tengah alas tuh cari pelanggan itu udah janjian sama pelanggan. Terus saya itu tiap malam itu 24 jam itu waktu babat-babatnya itu Mas, saya itu ngeracek jamu itu ya kayak sesuai orderannya orang itu, seumpamanya sesuai tutupnya warnanya kuning berapa itu saya bagi-bagi itu. Saya yang nata jamu di rumah, suami yang cari pelanggan, yang memasarkan. Itu enggak pernah tahu ini malam apa siang tuh tetap berangkat suami saya itu. Saya itu sekolah di kesehatan di IIK sini. Saya tuh ngambil ke perawatan dulu itu. Nah, setelah saya ke perawatan, saya ngambil D1 dulu, terus saya maunya kan lanjut ke kedokteran. Setelah ayah saya itu juga ngumpulin dana, udah ada dana, saya tuh mau ke kedokteran, ternyata ujian tulis saya itu nggak lulus.
habis itu saya uangnya itu buat apa gitu, sama ayah saya dibelikan tanah di Gilang sini. Setelah itu habis dibelikan tanah di Desa Gilang ini, saya buat jualan itu Mas, jualan ya jamu, terus ayam, dan saya jualan masakan matang itu buat mencukupin susunya anak saya, soalnya saya kan babat dulu itu masih belum punya apa-apa. Sebenarnya ini usaha jamu ini anggur waras ini dari suami saya. Suami saya dulunya itu waktu masih SMA itu udah jualan jamu ini. Suami saya itu waktu pulang sekolah itu dulu itu pulang jam 1 itu tidur, terus nanti jam 4 jualan jamu di tokonya. Sedangkan tokonya itu juga ngontrak Mas, yang ngontrakin ibunya dulu. Jadi teman-temannya dulu itu udah kayak sangu itu masih minta sama orang tuanya kalau suami saya tuh udah cari-cari makan sendiri sama buat jajan lah, uang bensin gitu dulu. Jadi babatnya suami saya. Dan alhamdulillah ini sejak nikah jamu ini tetap ada dan semakin jaya ini. Mas Denny dulu itu asal mulanya itu juga bukan ke anggur waras Mas, ke TI, ke komputer dulu itu. Dia itu kenal saya, ngelamar saya itu udah semester 3 kalau nggak salah, itu putus kuliahnya. Terus ngelamar saya terus nikah itu. Jadi nggak diterusin sekolahnya itu, terus tergantungan ke jamu ini dulunya. Terus sama kok jamu kan masih dikit sama saya pelanggan, juga masih babat wong jamunya cuma berapa botol gitu ya, saya selingi sampingan-sampingan itu tadi ya, ayam ya saya masak itu juga. Terus saya jual di CFD itu loh Mas, kalau minggu kan ada toh CFD di Gumul itu waktu anak saya umur 4 bulan itu saya jualan di CFD itu, jualan ya kerengsengan ayam, terus itu ayam hasil ternak sendiri loh Mas dulu itu, bukan beli. Jadi ayamnya itu saya masak sendiri itu. Setiap malam setelah saya jualan jamu di toko saya ini, waktu udah pindah di sini itu malam itu jam 10 saya itu udah tutup itu saya buat bikin bumbu Mas. Jam 3 itu saya tidur dulu, jam 3 saya bangun, habis bangun itu saya kemasin di mika kecil-kecil itu Mas. Setiap minggu saya jualan di Gumul. Saya jual 5.000-an, ada yang 7.000, itu masakan mateng itu, yang ayamnya itu. Saya babatnya itu. Terus saya sambi-sambi ya jamu ini, sebelum jamu ini besar loh. Masih babatnya dulu itu kan yang tak dep itu kan cuma 10 botol Mas. Terus satu hari itu ya enggak ada botolan, masih gelasan Mas. Satu hari itu 5 gelas itu, enggak kayak sekarang. Satu hari bisa berapa botol? Kalau sekarang itu yang eceran di toko saya ini itu satu hari itu bisa 10 botol itu bisa. Cuma kalau yang di agennya sini, yang di gudang saya itu biasanya orang-orang kan ngambilnya ya pikepan tadi, kayak yang dikirim Mas Yanto tadi. Itu pikepan ya 200 botol itu dikirim, 250 sampai 1 pikep tuh dikirim. Kalau ngirim
Kalau untuk yang agen-agen itu banyak Mas, lingkup Jawa Timur sama Jawa Tengah. Kalau agen-agen saya yang besar-besar loh. Kalau tokonya Mbak Linda Jamu ini ada cabangnya, satunya di Kediri ini dan satunya di Jombang. Kalau yang di Jombang itu saya jagakan karyawan saya, bukanya ya 24 jam sana. Minggu tutup. Oh, dari hasil jamu ini alhamdulillah saya udah bisa beli mobil pickup itu buat jualan itu. Terus sama ini Pajero ini alhamdulillah dan motor. Terus alhamdulillah ini bisa nyicil-nyicil kayak ya ruko gitu Mas. Harapan saya ini semakin saya besarkan lagi nama Angger Waras ini dan buka cabang-cabang yang banyak lagi. Ini yang ke Malang ini udah mau saya bukakan lagi, yang buat distributor loh Mas, bukan agen. Kalau agen kan banyak saya, kalau distributor kan masih Kediri sama Jombang. Ini Malang ini mau saya bukain, terus nanti habis Malang saya mau ke Jawa Tengah juga. Jawa Tengah sudah ada, cuma yang untuk distributornya itu belum. Cuma agen-agen besar ada. Untuk motivasinya, untuk mengejar kesuksesan itu harus telaten, ulet, sabar. Itu yang harus kita pegang untuk jualan loh. Babat dari nol itu harus punya sifat itu. Soalnya kalau kesuksesan itu tidak bisa langsung instan, tuh tidak bisa. Pasti ada halangan-halangannya. Itu tadi cerita singkat dari saya. Semoga bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.